laki-laki selalu nanya perempuan perawan atau enggak, tapi how can we know? Kita perempuan gimana tahu mereka masih perjaka atau enggak sih? Ya enggak? Ya kan, bener. Silakan. Nama saya Kennedy. Citra. Anugrah. Yes, aku Ivana. Oke, apakah kalian merasa feeling excited hari ini? Banget dong. Oke. Baiklah, hari ini kita akan melakukan satu simple eksperimen. Nah, di tangan kalian masing-masing telah dibagikan sepasang properti, yaitu sesuatu yang berwarna biru dan sesuatu yang berwarna pink. Biru melambangkan maskulin atau pria, dan pink melambangkan feminim atau wanita. Tugas kalian cukup simple. Saya akan melemparkan satu pertanyaan atau menunjukkan satu barang. Kalian cukup memilih apakah statement atau barang tersebut bersifat maskulin atau feminin, atau bisa untuk keduanya, ataupun tidak untuk keduanya. Apabila saya berkata mengenai pekerjaan dapur, mana yang akan kalian pilih? Pekerjaan dapur. Oke, why? Dari gua sendiri, karena gua seorang koki, jadi telah melihat banyak gitu di hampir setiap seluruh restoran itu kebanyakan laki-laki yang lebih banyak gitu menjadi koki atau enggak chef gitu. Bisa dilihat juga dari tingkatannya lebih banyak ke pria. Ya, aku pilih kedua karena pada umumnya kita, terutama kita yang hidup di negara timur, ya pada umumnya ibu-ibu lebih rajin menyediakan hidangan makanan. Tetapi faktanya yang saya tahu ya, correct me kalau saya salah. Iya, lanjut. Koki terkenal di dunia itu semua laki-laki, kan? Yes, Perempuan. agree. Iya, betul. Yes, that's right. Oke, ada sedikit fun fact. Menurut data Office of National Statistics 2016, hanya ada 18,5% dari 250.000 koki di Inggris yang perempuan. Nah, dan di bangsa kita sendiri, dari catatan Indonesia Chef Association 2016, dari 2.200 anggota, termasuk di dalamnya koki, pengajar kuliner atau perhotelan, pengusaha, dan pemerhati kuliner, jumlah perempuan hanya 20%. Berarti kebanyakan didominasi oleh pria. Menurut pendapat kalian, apakah pink atau biru apabila kita menggunakan nama seseorang seperti nama Ashley? Pink atau blue? Ya. Why? Kenapa? Kalau untuk nama depan lebih setuju Ashley untuk girl, because banyak artis perempuan yang di US ya, yang di barat-barat tuh berawalan dari Ashley. Contoh Ashley Tisdale, Ashley Green. Tapi kalau di Indonesia ada ya teman kita ya nama belakang yang mungkin itu karena marga, but I still choose pink for girl, Ashley for woman. Mungkin dari gua sendiri, kebanyakan teman itu kalau namanya Ashley itu udah pasti cewek, nggak pernah ketemu Ashley itu cowok. Oke, nah fun fact, jadi sebenarnya nama Ashley itu berasal dari kata ash, atau maksud dari nama ini adalah abu atau debu, atau bisa juga artinya tinggal di dalam semak belukar. Jadi Ashley yang dimana kata ini berasal dari bahasa Inggris, sehingga termasuk kategori nama bayi laki-laki dalam pemberian nama yang modern di zaman sekarang, baik dalam arti dan maknanya. Sebenarnya nama ini cocok untuk anak laki-laki karena terkesan gagah dan maskulin. Namun belakangan ini sering dipakai untuk pemakaian nama perempuan. Kalau kalian melihat seseorang menangis, Ya, karena kita juga punya perasaan, kita juga punya hati. So deep. Jadi ya otomatis mungkin gini sih, kalau ini pendapat aku pribadi ya, mungkin Bro nanti bisa
bisa konfirmasi. Kalau misalnya perempuan itu sometimes kan mereka cara mengungkapkan perasaan mereka itu kan banyak cara ya, tapi salah satunya dengan sedih gitu. Laki-laki biasanya pakai logika dulu di filter. Ya. Ya, sampai logikanya tidak bisa dipakai lagi, Baru pakai hati ya. baru pakai hati. Memang lambat ya. Tapi intinya sebenarnya laki-laki juga bisa pakai perasaan gitu. Cuma mungkin prosesnya beda. Karena itu salah satu Kegiatan karena itu wanita. salah satu ya kan kegiatan wanita. Semua wanita pasti pernah nangis loh, tapi laki-laki belum tentu. No, when Enggak. you born, Oh, oke, sorry. Make ya, sense. pasti nangis ya kan. Ralat sedikit ya, bukan kegiatan itu, mungkin lebih ke apa ya, cara wanita untuk mengekspresikan feeling mereka. Like sometimes ada orang yang kalau udah emosi itu dia nggak pakai kata-kata, tapi dia cuma nangis. Dan itu kayak udah bener-bener kelihatan banget dia itu udah kayak marah banget, but she can say nothing. Kayak ya gitu. Dan kenapa laki-laki? Karena ini udah zaman kesetaraan gender ya, jadi bukan only girl can cry, only woman no, but ya cowok juga bisa nangis, dan itu wajar, nggak usah malu sebenarnya. Cuman ya mungkin di Asia mungkin lebih kayak apa sih, paman Kayaknya gitu ya, kayak kalau cengeng cowok, banget iya. sih kalau cowok nangis, padahal di luar negeri tuh it's fine. Cowok tuh nangis itu kayak di tempat ya, Bro. Iya. Karena dia insecure. Insecure, jadi karena ngerasa kalau gue nangis tuh cemen, Yes, gitu betul, kan. betul. Tapi padahal nyatanya enggak sih. Iya. Berarti nangis itu maco. Ya. Oh, dia nangis kan? Nangis ya bro. Oke, baiklah. Fun fact. Pantangan menangis bagi pria selalu dikaitkan dengan istilah populer boys don't cry. Pria jarang menangis dikarenakan adanya suatu tekanan budaya bagi kaum pria untuk berperilaku dan bersikap dengan cara tertentu, atau dikenal dengan istilah sekarang toxic masculinity, yaitu nilai-nilai yang dianggap harus ada di dalam diri seorang pria. Misalnya, pria harus menunjukkan kekuatan, kekuasaan, dan pantang mengekspresikan emosi. Meski demikian, dalam dunia psikologis, pria dan wanita sama-sama memiliki kebutuhan yang seimbang untuk mencurahkan emosinya, termasuk dengan cara menangis. Coba kalian lihat dan kalian pegang. Apabila melihat barang ini, apa yang kalian rasakan? Apakah blue atau pink? Oh, oke. Pria boleh pegang, coba dipegang oleh pria. Oke. Suntik itu apa Ini ya? melembutkan, menenangkan. Skincare itu bukan untuk kecantikan ya, lebih ke kesehatan wajah. Jadi they care if their face healthy. Jadi bukan untuk kayak kan ada ya yang zaman dulu itu orang tua suka bilang, aduh anak cowok kok suka bersolek sih, padahal skincarean itu bukan bersolek sih, lebih ke Jaga ya. iya, lebih Perawatan. sayang sama Perawatan. diri sendiri gitu. Ya. Kayak ya kalau beruntusan gitu pakai skincare itu kan bisa mengurangi gitu ya. Jadi ya sebenarnya skincare itu sebenarnya juga perlu, dan ya syukur ya akhir-akhir ini banyak pria yang juga udah melek akan pentingnya itu. Jadi ya Jadi kalau perempuan di skincare nggak iya, apa-apa ya. nggak apa-apa gitu. Didukung aja gitu. Kalau perlu kita dibelanjain loh. Iya, bisa. Maksa banget. Cowoknya dia Silakan. Berarti mau konfesi lah ya? Pelit, baca. Bukan pelit sih, cuma sometimes kayak sebenarnya menurut aku skincare itu lebih ke perawatan. Dan kalau memang ada problem dirawat ya oke. Sometimes kan ada yang nggak ada problem tapi di problem itu yang menurut aku sebenarnya gini, kulit itu kalau belum pernah kena kimia lebih sehat sih menurut aku. Benar. Makanya aku bilang kalau memang untusan jerawatan ya itu is oke sih, itu cowok, maksudnya nggak ada gender, jerawat kan nggak ada gender gitu. Iya, iya. Jerawat lah, flek lah, keriput kan nggak ada gender. Itu sih, makanya aku ini. Oke, fun fact-nya adalah menurut survei yang dilakukan Euromonitor pada Juni 2020, terjadi peningkatan dalam hal kesadaran perawatan tubuh dan wajah pada pria di Indonesia.
Hal ini dilihat dari peningkatan pembelian pada produk perawatan atau skincare pria. Diperkirakan industri produk perawatan atau skincare khusus pria di Indonesia meningkat 4%, terutama di masa pandemi COVID-19. Iya. Oke, jadi Gak ada kerjaan masker. Selesai pandemi cowok-cowok glowing. Iya, waduh. apabila seseorang ditanyain mengenai status virginity atau keperawanan atau keperjakaan, kalian memilih semua ya, berarti tidak ada masalah bahwa pria atau wanita ditanya soal virginity, dan virginity itu bagi pria dan wanita itu sekarang nggak jadi masalah. Maksud kalian seperti itu? Yep. Oke, kenapa? Kalau dari aku ya, ntar kalau misalnya udah punya pacar atau ntar mau nikah pasti tanya sih. Kayak kalau dia tanya saya ya pasti saya tanya balik gitu. Kayak sekarang itu banyak banget. Kemarin tuh sempat heboh di forum-forum online gitu ya, kayak laki-laki selalu nanya perempuan perawan atau enggak, tapi how can we know? Kita perempuan gimana tahu mereka masih perjaka atau enggak sih? Ya enggak? Ya kan, bener kan? Jadi sebenarnya pertanyaan kayak begini tuh udah lewat zaman, gak usah ditanya-tanyain sebenarnya. Cuman ya kalau mau make sure ya oke. And one more, ini agak sensitif sedikit ya. Banyak orang yang bilang kalau misalnya selaput wanita itu nggak pecah, biasanya pas malam pertama ya itu ya. Nah kalau nggak pecah itu berarti nggak perawan. No, it's wrong. Kayak ada orang yang selaputnya tebal, jadi harus kayak udah 2 or 3 times baru bisa pecah. Dan ada orang yang terlalu tipis sehingga mungkin dia dulu ada les balet atau ada yang hobi berkuda, itu bisa aja pecah. Jadi kayak kalian laki-laki itu sebenarnya nggak bisa kayak kayak bisa ngejudge dia itu udah nggak virgin gitu, karena sebenarnya ya balik lagi kurang adil aja. Kayak how can we know gitu loh, kayak kalau kalian tuh bilang kita itu kan selaput darahnya gitu, tapi kalau kalian tuh gimana gitu. Secara cowok paling susah gitu. Maksudnya kayak lu taunya gimana, kecuali cowoknya sendiri tuh kasih tahu. Iya, Gitu. benar. Kalau dia nggak jujur kita nggak tahu. Nggak jujur kita nggak akan tahu. Iya. Gitu. Masa iya gua testing kan nggak mungkin cuy gitu kan. Jadi bagi wanita status keperjakaan itu penting bagi seorang pria. Enggak. Penting enggaknya ya gue bilang. Lebih ke kejujuran sih. Menurut gua itu it's okay untuk sebagai pasangan menanyakan hal tersebut. Oke, baiklah. Fun fact, dari 77% sekarang bertambah menjadi 99% perempuan setuju bahwa keperawanan itu penting. Keperawanan sering diidentikan dengan kesucian perempuan karena menjaga keperawanan dinilai hanya bisa dilakukan perempuan yang baik, yang pergaulannya terjaga. Lantas, bagaimana jika sebaliknya? Keperjakaan bukanlah suatu kondisi medis, melainkan sebuah konsep sosial dan budaya. Keperjakaan laki-laki tidak bisa dicek secara fisik, sebab tidak ada ciri-ciri fisik yang bisa menandakan apakah seorang laki-laki berjaka atau tidak. Satu-satunya cara mengetahui apakah seorang pria masih berjaka adalah dengan bertanya langsung kepada orang tersebut. Di masyarakat kita zaman sekarang selalu mengkotak-kotakan pria dan wanita. Menurut kalian masing-masing, apakah perbedaan yang paling besar antara pria dan wanita? Kalau gue sih lebih gini ya, wanita itu punya sense yang namanya nurturing. Kalau pria itu lebih ke, boleh nggak sih gue bilang lebih ke hunter gitu ya, cari nafkah gitu, atau kepala keluarga juga. Menyediakan bener. Tapi kalau yang namanya nurturing itu lebih ke perempuan ya. Karena bukan berarti laki-laki nggak bisa, cuman emang ada porsinya masing-masing. Ya kita diciptakan seperti itu. Apakah kalian masih setuju? Apakah blue itu tetap untuk pria dan pink itu untuk tetap wanita? No. Sobat Dokmapedia, masyarakat kita memiliki seperangkat gagasan tentang bagaimana kita mengharapkan pria dan wanita berpakaian, berperilaku, dan bahkan menampilkan diri mereka. Nah, itu yang kita sebut sebagai peran gender di sini. Peran gender dalam kehidupan masyarakat itu banyak sekali. Kita, saya, semua orang diharapkan untuk bertindak sesuai dengan peran gender kita masing-masing. Laki-laki berperan gendernya adalah sesuai laki-laki. Perempuan sesuai dengan peran gendernya adalah
perempuan. Dan itu yang saya sebut sebagai stereotip. Nah, sobat daripada Dogmapedia semua, stereotip adalah suatu penilaian, bahkan itu bisa menjadi bias yang diterima oleh satu kelompok lebih luas, bahkan seluruh kelompok yang lebih besar lagi. Nah, meskipun kadang-kadang terlalu disederhanakan dan sering sekali tidak akurat. Sobat sekalian, stereotip sebuah gender dapat menyebabkan perlakuan yang tidak setara. Sekali lagi, stereotip tentang gender akan menyebabkan perlakuan yang tidak setara dan tidak adil. Kenapa? Karena gender tidak selalu harus melakukan apa yang disebut sebagai perilaku gender. Itu yang kita kenal, kita sebut sebagai seksisme. Nah, ada 4 jenis dasar stereotip yang kita tahu sampai saat ini. Saya akan menceritakan dengan cepat dan jelas. Yang pertama adalah ciri-ciri kepribadian. Misalnya, seorang wanita diharapkan untuk bersikap akomodatif, penuh emosional. Sementara pria biasanya diharapkan agresif, percaya diri. Yang kedua, perilaku kehidupan rumah tangga, bukan? Beberapa orang, bahkan kebanyakan orang berharap bahwa perempuan ngurusin anak, perempuan memasak, bersih-bersih di rumah. Sementara laki-laki keuangan, bengkel, ngecek rumah, perbaiki segala sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah masalah pekerjaan. Beberapa orang mengatakan bahwa asumsi bahwa guru, perawat, bidan adalah wanita. Sedangkan pekerjaan insinyur, dokter, itu adalah pekerjaan dari pria. Kemudian yang terakhir adalah penampilan fisik. Ini penting. Misalnya, wanita diharapkan kurus, langsing, anggun. Sedangkan pria tinggi dan berotot. Nah, sobat Dogmapedia yang terkasih, tradisional seksisme akan memberikan kotak tegas dan tidak dapat dirusak antara gender dan peran gender masing-masing. Sekali lagi, tradisional seksisme selalu memberikan kotak tegas dan tidak dapat dirusak antara gender dan peran gender itu masing-masing. Gambaran secara umum kita dapat melihat bahwa, saya kasih contoh dan ini sudah menjadi penilaian semua orang. Generasi baby boomer sampai kepada generasi milenial awal akan berusaha terus mempertahankan tradisi seksisme ini. Tidak bisa diganggu, tidak bisa dibuka kotak tersebut. Tetapi generasi milenial akhir, generasi X, Y, mencoba untuk memaksa membuka kotak-kotak itu dengan segala cara, memaksa untuk terbuka. Melalui apa? Media, pendidikan. Setiap hal dipakai untuk memaksa membuka kotak-kotak tradisional seksisme yang ada dalam masyarakat dengan tujuan. Jadi semuanya punya tujuan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa perilaku gender tidak ditentukan dari gender setiap orang. Sekali lagi, perilaku gender tidak ditentukan dari gender setiap orang. Ini yang harus dipahami. Beberapa contoh seksisme yang kita dengar setiap hari yang menyebabkan kita dikatakan sakit. 2 contoh sederhana saja. Laki-laki bertugas memberikan nafkah, bekerja. Sedangkan perempuan selayaknya harus berkorban karirnya untuk kehidupan keluarga, memberikan jaminan hidup bagi anak-anak. Yang kedua adalah laki-laki harus memiliki nuansa macho dan keren, sedangkan perempuan harus lembut, harus manis sekali. Itu seksisme yang sakit. Nah, seksisme ini tidak bisa hilang begitu saja, tiba-tiba hilang, nggak bisa. Saudara-saudara, bapak, ibu, teman-teman, sobat Dogmapedia harus tahu, ini semua sudah berakar lama dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya timur. Sampai sekarang, perempuan memiliki 3 fungsi dasar menurut mereka: kasur, dapur, dan sumur. Perempuan memiliki
tingkat seksisme yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Contoh yang paling sederhana yang tetap ada di dunia barat adalah Black Lives Matters. Padahal kehidupan orang kulit hitam itu sebenarnya sudah biasa-biasa, tapi mereka masih mempermasalahkan itu. Jadi seperti yang tadi sudah kita lihat, bahwa memang sangat jelas laki-laki dan perempuan itu sebaiknya harus dibukakan. Tidak ada lagi kotak yang membedakan, membagi laki-laki dengan gender ini harus berperannya ini. Caranya bagaimana? Sobat Tokopedia, saya ingin memberitakan 4 cara. 4 cara bagaimana kita berusaha untuk membuka kotak-kotak yang diberikan oleh para generasi-generasi baby boomer untuk mengkotakkan kehidupan sampai saat ini. Mari kita lihat. Yang pertama adalah melalui pemberitaan dan komunikasi di media massa. Lihat sekarang, pembawa berita saja bukan cewek, ada yang cowok juga. Itu sebuah daya tarik, bukan? Seorang juru masak, malah yang terkenal sekarang koki, chef, laki-laki. Berbeda bukan dengan pemikiran yang dahulu? Kemudian yang kedua adalah melalui sarana diskusi sehingga permasalahan ini bisa diperbincangkan di hadapan publik. Melalui YouTube ini menjadi salah satu cara dan sarana agar permasalahan seksisme ini menjadi perbincangan di ruang publik, bukan? Ini salah satu contoh yang harus kita buat dan harus kita terus kerjakan setiap saat. Yang ketiga adalah memberikan jawaban dengan tegas. Sekali lagi, memberikan jawaban dengan tegas. Saya perempuan, saya bisa bekerja dan berkarir. Saya laki-laki, saya bisa menjadi koki. Tegas. Tidak ada daerah abu-abu lagi. Itu perlu di zaman sekarang. Dan terakhir adalah dekatkan diri kepada orang-orang yang terbuka dan yang mau berdiskusi dan mau untuk mengajak kita semua bertukar pikiran. Kenapa? Kalau kita terus-menerus mendekatkan diri kepada orang yang tertutup, yang tidak bisa diajak berdiskusi, tidak mau terbuka, maka selamanya pemikiran itu akan menjadi bagian kehidupan kita. Sobat Tokopedia, 4 cara ini yang seharusnya kita harus dari dulu kita lakukan. Sekali lagi, pemberitaan, media dan komunikasi. Yang kedua, sarana diskusi seperti YouTube yang sudah ada yang kita lihat sekarang. Yang ketiga adalah memberikan jawaban yang tegas. Dan yang terakhir adalah dekatkan diri dengan orang-orang yang mau untuk berdiskusi, terbuka, dan berwawasan. Saya kira ini salah satu dan bagian penting daripada kita membuka kotak-kotak yang selama ini telah tertutup. Sekian dari saya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. So, teman-teman nantikan video selanjutnya dari Tokopedia. Jadi ingat hati subscribe Jangan lupa like, comment, Dan tekan tombol lonceng